Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sofiana, Usnul Mardiah, dan saya Ashari Adi Putra Nasution ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model bisnis yang tepat di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang akan dijelaskan oleh teman kita, Sofiana. Kepada saudari Sofiana, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model bisnis yang tepat di masa pandemi. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi virus corona ini berdampak pada kebanyakan pelaku usaha yang terpaksa menghentikan usahanya karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha tersebut mengalami penurunan omset pada usaha atau bisnisnya. Adapun model bisnis yang cocok di masa pandemi ini, yaitu yang pertama, bisnis food and beverage. Bisnis food and beverage merupakan bisnis yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman, sehingga bisnis ini dianggap sebagai salah satu sektor bisnis yang tahan krisis ekonomi. Bisnis ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, bisnis kuliner selalu dibutuhkan, karena makanan dan minuman sudah menjadi kebutuhan pokok dalam sehari-hari dan selalu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, pekerjaan tidak membosankan, yaitu kita dapat menuangkan segala kreativitas dan berinovasi terhadap produk-produk dalam bisnis ini. Selanjutnya, bisa memberikan jika berlebih untuk orang di sekitar Anda, karena sebagaimana yang kita ketahui, kita dianjurkan untuk saling berbagi kepada sesama dan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, adanya teknologi sangat membantu dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan memanfaatkan sistem delivery yang mana dapat meminimalisir penyebaran virus corona ini. Namun bisnis ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, persaingan sangat ketat, namun dapat diakali dengan kreativitas dan inovasi terhadap produk-produknya sehingga pelanggan akan lebih tertarik pada bisnis ini. Yang kedua, menjalankan bisnis bisa terasa repot di awal, namun tidak perlu khawatir karena lama-kelamaan pasti akan terbiasa dalam menjalankan bisnis ini. Lalu yang ketiga, tidak banyak keuntungan yang didapat pada awal berjalannya bisnis. Akan tetapi, jika kita dapat terus menarik pelanggan dengan kreativitas yang dimiliki, pasti lama-kelamaan keuntungan yang didapat juga banyak. Dan yang terakhir, sulit untuk menemukan karyawan yang kompeten dan setia. Mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh karena masih banyak karyawan lain yang bisa diandalkan dan pasti banyak yang membutuhkan pekerjaan di masa pandemi ini. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis usaha food and beverage di masa pandemi ini? Yaitu yang pertama ada frozen food, yaitu makanan beku seperti nugget, sosis, pancake, bakso, risoles, dimsum, dan lain sebagainya. Yang kedua ada layanan cloud kitchen. Layanan cloud kitchen adalah sebuah dapur yang ditujukan untuk membuat makanan yang akan dijual. Bedanya dengan restoran biasa, cloud kitchen ini dapat memproduksi makanan dari 1 sampai beberapa merek sekaligus. Selain itu, cloud kitchen atau yang bisa disebut dengan ghost kitchen ini hanya bisa menawarkan jasa pesan antar saja. Jadi, tak ada meja atau kursi untuk tamu makan di restoran tempat cloud kitchen tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah makanan vegetarian. Di masa pandemi ini, orang-orang dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan agar tubuh tidak mudah terserang virus. Dan selanjutnya yaitu minuman herbal, seperti jamu yang mana bisa membantu menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan usaha ini di tengah pandemi, yaitu yang pertama, manfaatkan fasilitas delivery atau pesan antar. Yang kedua,
Buat semenarik mungkin agar pelanggan tertarik dengan produk yang dimiliki. Kemudian, perhatikan kebersihan, karena kebersihan adalah hal yang paling utama. Yang keempat, atur jarak atau social distancing. Dan yang terakhir, atur jam buka tutup untuk lebih meminimalisir penyebaran virus corona. Kemudian, bagaimana pemasaran atau target pasar dari bisnis ini? Dari sisi promosi, pemasaran bisnis food and beverage cenderung dilakukan secara online. Media online menempati peringkat pertama dengan 53,72% sebagai lokasi promosi. Dan tentunya, target pasar dari bisnis ini yaitu pengguna media sosial dan seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah pelayanannya. Pelayanan dalam usaha food and beverage ada baiknya ditunjang dengan pelayanan atau servis yang maksimal. Perlu diperhatikan juga kualitas pelayanan yang diberikan sehingga konsumen akan merasa puas dengan servis dan produk yang kita sajikan. Baik, saya akan melanjutkan dari teman kita Sofiana. Bisnis online atau usaha online. Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Jenis-jenis bisnis online yaitu website, toko online atau marketplace, blog, akun sosial media. Adapun kelebihan bisnis online yaitu 1. Akses membuka akun gratis. Kedua, modal yang dikeluarkan relatif kecil. Ketiga, jangkauannya luas. Keempat, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kelima, transaksi cepat dan praktis. Kekurangan bisnis online. 1. Barang tidak sesuai dengan gambar. Perkara tentang barang tidak sesuai gambar pasti kita pernah mengalami, karena hal tersebut masih saja ada yang merasakannya, terutama seseorang yang membeli barang fashion. Para pelanggan pun tidak bisa mencoba barang sebelum membeli, maka tugas kita untuk meyakinkan pelanggan. Tentunya, bila pelanggan sudah kecewa, mereka pun akan berpikir 2 kali untuk membeli barang di tempat kita. Sebisa mungkin untuk menampilkan detail dari barang tersebut, dan yang paling penting adalah jujur dalam memberikan informasi barang yang dijual. 2. Masih maraknya penipuan bisnis online. Membangun kepercayaan dalam berbisnis online adalah modal utama yang harus dimiliki. Adanya ketakutan tersendiri dikarenakan sudah banyak korban yang terjebak dalam kasus tersebut. Akhirnya, mereka yang pernah tertipu dan mengurungkan niatnya untuk berbelanja online dan lebih memilih belanja secara offline. Akan tetapi, kita sendiri masih bisa mendeteksi penipuan tersebut dari mengecek seberapa aktif akun tersebut, followers yang mengikuti akun tersebut, serta melihat testimoni dari komentar yang ada pada akun tersebut. Agar bisa dipercaya, tentunya bersikaplah dengan jujur, profesional, dan menunaikan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, konsumen pun akan mempercayai kita. Yang ketiga, yaitu sangat memungkinkan barang tidak sampai ke alamat tujuan. Kekurangan lain dalam bisnis online adalah sangat mungkin terjadi barang tidak sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut disebabkan oleh alamat pelanggan yang kurang jelas, terjadinya bencana alam, atau kesalahan dari pihak kurirnya sendiri. Walaupun hal ini sudah bisa diminimalisir, tetapi tetap saja masih ada pelanggan yang takut untuk berbelanja online dan menjadi trauma tersendiri bagi mereka. Terlebih jika alamat yang dituju menjangkau tempat yang memang sulit diakses kurir. Yang keempat, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Perkara tentang ongkos kirim pun masih menjadi polemik tersendiri di kalangan pebisnis online. Terlebih jika pelanggan berada di luar negeri atau pulau yang jauh. Ongkos kirim yang dibebankan biasanya tergantung pula dari barang yang dibeli. Semakin banyak, biasanya semakin mahal, karena perkara ongkos kirim inilah banyak pelanggan pun yang mengurungkan niatnya untuk membeli sebuah produk. Seiring berjalannya waktu, masalah ongkos kirim pun menjadi daya tarik sendiri untuk dibuatkan sebagai promo. Sehingga ada pula toko online shop yang menggratiskan ongkos kirim, namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan.
Yang kelima yaitu koneksi internet di Indonesia masih belum merata. Kendala berikutnya adalah tentang koneksi internet yang belum merata, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa yang memang pemerintah pun masih sulit untuk menjangkau akses tempat tersebut. Jangankan di tempat yang sulit terjangkau, di kota pun biasanya masalah jaringan masih menjadi kendala, walaupun sudah bisa diatasi. Cara menjalankan bisnis online di tengah pandemi. 1. Mulai dengan mindset bisnis online yang benar. Yang kedua, tentukan siapa yang menjadi target bisnis. Yang ketiga, tentukan model bisnis yang tepat. Yang keempat, membuat website atau katalog produk. Cara pelayanan bisnis online. 1. Merespon konsumen dengan cepat. Hal yang paling disukai oleh konsumen adalah respon yang cepat. Respon cepat akan membuat konsumen akan merasa nyaman karena mereka akan merasa paling diperhatikan. Yang kedua yaitu menyapa konsumen dengan cara yang sopan. Maksudnya adalah ketika ingin melakukan komunikasi dengan konsumen, maka carilah kata sapaan yang tepat dan sopan. Komunikasi akan nyaman ketika kita membuka dengan kondisi yang benar seperti menanyakan kabar konsumen. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada konsumen. Target pasar bisnis online ini adalah pengguna media sosial atau internet. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dalam penyampaian dari kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.